Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Tongkat itu adalah senjata terkuat Wang Teng karena mengumpulkan kekuatannya. Oleh karena itu, hantaman itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Seorang pemuda memiliki kekuatan yang tak terhentikan dan membuat para veteran di kerumunan terkesan. Six Finger sendiri mungkin tidak dapat menghentikan serangan itu secara langsung. Di sisi lain, Li Qiye tidak repot-repot mencoba menghalanginya. Dia fokus pada tujuannya, merebut 5 buah dao milik Turmoil. Mereka terhubung dengan Grand Dao tertingginya namun Li Qiye tetap menyeret mereka. Darah sejati menyembur di udara, menggambarkan pemandangan yang mengejutkan. Hal ini memiliki getaran yang sama dahsyat dan tanpa ampunnya seperti seseorang yang kepala dan tulang belakangnya ditarik terpisah dari badan. Ledakan. Peristiwa berikutnya bahkan lebih mengejutkan mereka, tongkat itu mengenai Li Qiye secara langsung, tetapi tidak melukainya sama sekali. Sinar primordial terpancar darinya seolah-olah dia menyatu dengan dunia, menggunakan tubuhnya untuk menghentikan hantaman yang merusak. Ini benar-benar tidak masuk akal, tidak perlu bergantung pada hukum prestasi dan harta untuk perlindungan. Mereka mengira itu akan merobek dagingnya dan menyebabkan darah menyembur. Hasil sebenarnya membuat orang bertanya-tanya tentang kerusakan yang ada pada tongkat itu, membuat pukulan itu agak tidak efektif. Wang Teng tahu seberapa kuat serangan itu. Itu cukup untuk menghancurkan 12 penakluk buah, meskipun tidak cukup untuk membunuh satu orang sekaligus. Pop, Li Qiye mengencangkan cengkeramannya dan menghancurkan buah-buahan dan dao agung tertinggi menjadi abu. Kau, ekspresi North Star tampak seburuk yang terlihat. Amarah menguasai hati dan kewarasannya, sesuatu yang terlihat jelas dari sorot matanya. Sementara itu, para penonton, mulai dari yang lemah hingga yang kuat, kehilangan kata-kata. Buah dao dikenal karena ketangguhannya, tetapi dia tetap menghancurkannya seolah-olah itu adalah adonan goreng. Lari, teriak Turmoil sekali lagi sebelum memulai perjalanannya menyeberangi Sungai Kuning. Dia ingin diselamatkan lebih awal, tetapi setelah kehilangan buah daunnya, dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Putranya, betapapun hebatnya dia, tidak dapat menyelamatkannya. Pikiran terakhirnya adalah ingin putranya berlari secepat mungkin, sehingga dia mendapatkan rasa hormat dari orang banyak. Boom! Wang Teng melepaskan semua kekuatan animanya. Aku akan membunuhmu. Raungannya mengandung kemarahan dan kesedihan yang tak berujung. Beberapa penguasa malang di dekatnya pun berlumuran darah. Sebagian besar tidak dapat menahan amukan animanya, dan jatuh ke tanah dalam prosesnya. Penguasa Dao 12 buah dan para penakluk buru-buru mundur dari medan perang karena Wang Teng dibutakan oleh amarah. Mereka dapat melihat bahwa dia siap menghancurkan dunia untuk membalas dendam ayahnya. Menenggelamkan benua abadi dan membantai semua penghuninya adalah hal yang baik-baik saja. Dia tidak membutuhkan dunia ini jika itu berarti hidup di bawah langit yang sama dengan Li Qiye. Perseteruan pembunuhan ayah tidak dapat didamaikan. Kemarahannya melanda seluruh benua abadi. Aku akan membunuhmu bahkan jika itu adalah hal terakhir yang akan kulakukan. Raungannya yang menggema menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Banyak sekali makhluk yang gemetar ketakutan, bahkan para penguasa dan penakluk naga. Mereka sudah bisa melihat langkah selanjutnya, salah satu konsekuensi yang dahsyat. Aku akan mengampuni kalian jika kalian pergi sekarang. Li Qiye berkata dengan datar, tidak terpengaruh oleh kemarahan lawannya. Sikap acuh tak acuh Li Qiye juga mengejutkan para pendengar. Sikapnya yang tenang sangat kontras dengan kemarahan Wang Teng yang tak terkendali. Meskipun demikian, komentar itu lebih mencekik para pembudidaya papan atas dibandingkan kemarahan Wang Teng. Para penguasa dan penakluk Dao dapat menahan aura kemarahan itu, tetapi merasa tidak berdaya setelah mendengarkan Li Qiye. Hanya kata-katanya saja yang bertindak seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokan mereka. Perlawanan tampak sia-sia. Mati. Wang Teng tidak lagi peduli dengan keadaan. Ia tidak memiliki apapun selain kesuksesan dalam hidupnya, yang berpuncak pada pohon anima yang sakral. Sayangnya, ia masih harus melihat ayahnya meninggal terlebih dahulu. Pohon sucinya melepaskan semua kekuatannya dan menjadi bersinar.
Seluruh benua abadi dapat melihat pohonnya dikelilingi oleh bintang-bintang. Bentuknya yang agung mengalahkan segalanya. Penduduk Mementos Frontier menjadi takut karena mereka bisa saja menjadi abu dalam hitungan detik. Ini tampaknya menjadi akhir dunia. Boom! Sinar darah meletus dan membakar pohon suci itu seperti api neraka. Begitu separuh pohon terbakar, ruang mencair dan rona darah menguasai Mementos Frontier. Penyebarannya tidak berhenti, siapapun dapat melihat ke atas dan melihat aliran merah di seluruh benua abadi, mengingatkan mereka pada darah. Dia membakar darah aslinya dan mengorbankan pohonnya. Seorang raja tersentak setelah melihat ini. Ini gila, ini jalan terakhir, dia akan mati karenanya. Six Finger mundur sejauh mungkin. Musuh terburuk sekalipun tidak akan menggunakan cara bunuh diri ini. Dalam kasus ini, permusuhan Wang Teng tidak dapat dibendung. Sementara itu, pohon suci Wang Teng berubah menjadi kuali. Radius 10 juta mil mulai mencair. Hukum Dao dan siklus realitas lainnya berputar karena panas dan berkumpul menuju satu titik, Li Qiye. Ini adalah upaya untuk menyempurnakan kekuatan Mementos Dao untuk membunuh Li Qiye, gabungan dari berbagai afinitas dan kekuatan. Jika mereka bertemu pada Li Qiye, mungkin dia akan hancur dan disempurnakan. Dia akan menghancurkan Mementos Dao untuk membalaskan dendam ayahnya. Para raja dan kaisar berlarian menyelamatkan diri, tidak ingin menjadi ikan yang terperangkap dalam jaring. Sayangnya, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat berlari cukup cepat. Korban jiwa yang besar diperkirakan akan jatuh dari pertempuran antara para kultivator papan atas. Kedua belah pihak akan menggunakan hukum dan teknik terbaik mereka, yang sering kali mengakibatkan kehancuran total. Miliaran orang bisa musnah hanya karena gelombang ledakan. Akan tetapi, sebagian besar tidak akan secara aktif memilih untuk mengorbankan suatu wilayah demi memperkuat serangan mereka. Hal ini melanggar kode moral mereka. Tentu saja, ini bukan karena mereka peduli dengan manusia yang sering mereka anggap sebagai serangga. Ini masalah harga diri dan kewarasan. Kesalahan besar, tidak ada ampun kalau begitu. Alis Li Qiye berkerut setelah melihat percobaan itu. Klang, bintang lempar itu melepaskan tebasan yang mampu memutus sungai waktu. Cahaya dinginnya bisa berasal dari mana saja di benua itu. Para pembudidaya puncak dan raksasa penyendiri menarik napas dalam-dalam setelah merasakannya. Kubah langit itu langsung terpotong menjadi dua bagian. Semua orang menyentuh leher mereka, mengira mereka telah dipenggal. Waktu pun terhenti, menyisakan gambar diam Wang Teng membakar darahnya dan mengorbankan pohonnya. Detik berikutnya, ia terpotong menjadi dua bagian, begitu pula dengan pohon sucinya. Hal ini mengejutkan semua orang karena mereka belum pernah menyaksikan pohon suci ditebang seperti ini karena ketangguhannya. Gemuruh, potongan-potongan tubuhnya jatuh bersama pohon itu. Darahnya yang sebenarnya, cangkangnya yang abadi, dan semua yang lain hancur menjadi partikel-partikel yang berhamburan. Mereka meleleh ke dalam tanah dan berubah menjadi saripati duniawi yang bergizi. Wang Teng berupaya menyempurnakan dao penting namun kini, ia menjadi pupuk bagi wilayah tersebut. Satu tebasan tunggal mengakhiri penguasa naga tingkat anima. North Star Grand Sein Wang Teng dianggap hanya beberapa langkah di belakang Supreme. Banyak yang meyakini hanya butuh satu abad lagi baginya untuk mencapai kondisi puncaknya, mampu memimpin para penguasa Dao dan penakluk seperti Supreme. Mengingat potensinya, ia dianggap sebagai prospek yang lebih baik daripada penguasa Dao 12 buah dan penakluk. Sayangnya, hidupnya berakhir di bab ini. Tidak seorang pun menyadari gerakan bintang lempar itu. Mereka hanya melihat kilatan cahaya dan itu saja bagi Wang Teng. Pada kenyataannya, para kultivator puncak juga dapat membunuh Wang Teng dengan menggunakan hukum jasa dan harta karun terbaik mereka. Pertama-tama, mereka akan melakukan penindasan total, kemudian secara perlahan-lahan melawan cangkang abadi dan dao tertinggi. Dengan menyingkirkan mereka, pohon suci dan takdir sejati akan terungkap. Ini membutuhkan lebih dari satu gerakan. Bahkan Kaisar Abadi Buzan atau penakluk naga cahaya tidak akan mampu menghancurkan Wang Teng hingga menjadi partikel dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah bukti dari kekuatan luar biasa senjata abadi itu. Para penonton merasa takut dan secara naluriah menyentuh leher mereka sambil melihat bintang lempar tersebut. Meskipun tidak memancarkan aura agresif, namun tetap saja membuat semua orang ketakutan. Sifatnya yang tak terkalahkan menjadi jelas.
Hukum jasa yang paling mendalam dan senjata terkuat yang digunakan oleh penguasa Dao 12 buah atau penakluk tetap tidak akan memiliki peluang. Tidak mendengarkan nasihat yang tulus. Li Qiye berkomentar sebelum membelai senjatanya. Semua orang saling bertukar pandang dalam keheningan. Jadi, apakah ada orang lain yang ingin memberitahuku siapa yang berhak mendapatkan senjata ini? Li Qiye melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Tidak ada tanggapan karena memprovokasi dia sekarang berarti kehilangan kepala mereka. Berbicara tidak akan membuatmu menyerahkan senjata itu, kata Six Finger sambil tersenyum kecut, menyadari betapa konyolnya dia karena menginginkan senjata itu. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, tentu saja, kamu harus mengambilnya dengan paksa jika kamu menginginkannya. Dengan kekuatan apa, kita akan kehilangan akal saat kau menggunakan senjata itu. Jadeswo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang situasi yang tidak berdaya itu. Seperti kata pepatah, bila pedang tidak punya mata, aku tidak bisa menjamin akan ada yang selamat. Li Qiye tersenyum. Saya hanya punya satu pertanyaan. Salah satu dari 5 tetua bertanya, dari mana senjata abadi ini berasal? Siapa yang berhasil membuatnya? Sebagai dewa kuno dari zaman sebelumnya, mereka memiliki akses ke pengetahuan lama. Di atas, jawab Li Qiye. Hal ini membuat orang banyak merenung. Anggota yang lebih kuat yang telah hidup cukup lama menganggap hal ini menarik dan mengungkap. Apakah ada makhluk abadi di atas sana? Six Finger mengajukan pertanyaan kunci. Semua orang menunggu jawaban dengan napas tertahan. Dunia mereka tidak memiliki makhluk abadi, tetapi bagaimana dengan alam lainnya? Tergantung pada definisimu tentang keabadian. Li Qiye tersenyum tipis saat menjawab. Beberapa pertanyaan muncul di benak para pendengar. Yang terpenting, asal-usul bintang lempar itu. Seperti apakah keberadaan penciptanya? Boom! Tiba-tiba, sinar suci meletus dari suatu wilayah tertentu di Dao Domain, memancarkan sinar yang ada di mana-mana bahkan ke celah-celah yang paling terpencil. Mereka memiliki kedekatan suci seolah-olah seorang bijak memasuki dunia. Itu membuat semua orang merasa aman, bahwa ada tangan yang kuat dan tak terlihat melindungi mereka. Tentu saja, itu juga dapat mengubah pikirannya dan menghancurkan semua yang ada di bawah Dao Domain. Wang Taishou, para pembudidaya tingkat atas menjadi waspada. Hanya satu penguasa naga yang memiliki kekuatan setingkat ini di domain Dao, yakni Wang Taishou. Manusia mungkin merasa aman di bawah ikatan suci ini, tetapi mereka merasa terancam. Nama Wang Taishou sendiri menimbulkan rasa takut bagi semua pendengar karena dia adalah pemimpin 24 Raja Naga di tepi barat Kekaisaran. Di masa lalu, Wang Taishou dikabarkan setara dengan Supreme meskipun latar belakangnya bergengsi. Tentu saja, penguasa naga tertinggi tetaplah Kaisar Naga Angkasa dan leluhur Naga Kerbau. Meskipun demikian, keduanya memilih Momentous Frontier dan menjadi dewa. Kekuatan mereka kini menjadi bagian dari legenda. Oleh karena itu, Supreme dan Wang Taishou menjadi bintang penentu para penguasa naga, tujuan semua kultivator di jalan ini. Eksploitasi Wang Taishou termasuk memimpin klannya melawan pengadilan surgawi. Dia berhenti muncul setelah perang karena tepi barat kekaisaran tumbuh cukup kuat sehingga tidak lagi membutuhkannya untuk urusan duniawi. Wang Taishou, para pembudidaya dan leluhur di Dao Domain terkejut karena mereka pernah mendengar legendanya sebelumnya. Siapa yang membunuh keturunanku? Suara kuno bergema dengan sangat mematikan. Tidak ada jalan keluar setelah menjadi sasaran. Dia memang kuat. Ekspresi seorang kaisar menjadi gelap setelah merasakan kekuatannya yang melonjak. Ini adalah penguasa naga yang sekuat Supreme. Jadi, teruslah memprovokasiku dan tepi barat kekaisaran adalah yang berikutnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, membuat semua pendengar tercengang. Ini mungkin pernyataan paling sombong yang pernah mereka dengar mengenai klan nomor 1 di kota Dao. Klan tersebut memiliki 6 penakluk dan 24 penguasa naga. Tentu saja, mereka telah kehilangan 2 anggota sejauh ini, penakluk kekacauan dan Santo Agung Bintang Utara. Ini sudah cukup untuk menguasai kota Dao, tidak ada klan lain di benua abadi yang dapat dibandingkan dengan ini. Lagi pula, mayoritas kultivator papan atas telah bergabung dengan Celestial Court, Imperial Field, dan Immortal Dao City. Mereka lebih memilih aliansi ini daripada memulai klan atau sekte mereka sendiri. Hancurkan tepi barat. Yang lain terkesiap setelah mendengar ini.
Hanya sedikit yang bisa mengucapkan pernyataan ini tanpa mengundang canda dan tawa. Misalnya, Dewa Kayu Murni dan tokoh-tokoh sejenisnya. Namun, mereka belum menunjukkan diri dan mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hari ini, pernyataan dari seorang kultivator tak dikenal ini mengejutkan kota Dao. Gemuruh, banyak aura meletus dan menyelimuti kota Dao, meresap ke setiap inci daratan. Makhluk hidup kehilangan warna karena ketakutan. Para pembudidaya dan leluhur biasa mulai melarikan diri tetapi tidak dapat pergi jauh karena aura yang menekan, dan malah menjadi lumpuh di tanah. Boom! Fenomena visual muncul di atas tepi barat kekaisaran, gambar naga sungguhan yang meraung, banteng dewa berteriak ke langit, benda-benda langit yang berputar, dan yin dan yang. Rune dan hukum Dao muncul di tengah cahaya yang menyilaukan, menyerupai rantai dan air terjun dewa. Kemarahan tepi barat. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Sosok-sosok muncul di antara fenomena itu, raksasa yang menjulang tinggi. Makhluk-makhluk berapi, raja-raja yang agung. Para pembudidaya ini tampaknya siap untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. 5 penakluk dan 23 penguasa naga, kekuatan penuh klan nomor 1. Seorang penonton berkata sambil gemetar. Dunia berguncang di hadapan mereka. Seorang jagoan menjadi pucat. Tidak ada satu kekuatan pun di luar ketiga aliansi yang mampu menahan amarah mereka. Siapa yang berani menghancurkan klanku? Sebuah suara yang dahsyat dan menenggelamkan semua suara lainnya. Para pendengar merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Mereka berteriak kaget tetapi tidak ada yang keluar. Makhluk hidup terkapar di tanah ke arah tepi barat, sepucat mungkin. Kaisar utama tepi barat. Beberapa orang mengenali suara itu dan mengubah ekspresi mereka secara drastis. Entah bagaimana, seorang detektif yang bahkan lebih mengerikan daripada Wang Taishou muncul. Meskipun klan tersebut dimulai pada zaman sebelumnya dan cukup beruntung untuk selamat dari bencana besar, Kaisar utama tepi barat membawa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan ini dulunya tidak penting, tetapi melalui pernikahan, klan ini mulai menjadi lebih kuat. Setelah era Kaisar Abadi Buzan dan Kaisar Abadi Fei Yang, klan ini menjadi kekuatan tempur utama melawan pengadilan surgawi karena kepemimpinan kaisar mereka. Beberapa orang mengira sebagai kaisar terhebat, tidak termasuk mereka yang berada di kota Dao Abadi. Dengan kota Dao Abadi yang tampak seperti sedang dikarantina, hanya sang penakluk bercahaya yang setara dengannya. Berkat kemampuan dan dominasinya, gelarnya akhirnya mendapat sebutan utama. Setelah Perang Dao Besar, pengadilan surgawi tidak lagi aktif secara militer. Kaisar utama tepi barat juga menjadi penyendiri. Meski demikian, prestise dan kewibawaannya tetap ada, cukup menimbulkan rasa takut dalam hati musuh-musuhnya. Dia ada di sini juga. Six Finger dan Jade Sword menjadi khawatir. Semua orang saling bertukar pandangan, mengira bahwa mereka memang paling berkuasa saat ini setelah ditutupnya kota Dao yang abadi. Kota Dao sekarang berada di bawah perlindungan klan di tepi barat tetapi beberapa orang mungkin melihatnya secara berbeda dan terus terang bahwa merekalah penguasaannya sekarang. Six Finger Peak, Sky Splitter Clan, dan Timewon Manor tidak akan mampu menghentikan West Bank untuk memegang kendali penuh atas kota tersebut. Kau terlalu menghargai klanmu, ucap Li Qiye dengan tenang. Siapa kamu? Sepasang mata yang penuh dengan keilahian muncul di langit. Pemiliknya dapat melihat segala hal di dunia. Manusia dan pembudidaya merasa seolah-olah mereka tersedot ke atas, tidak dapat melakukan apapun. Tolong, ingat teknik kalian. Beberapa orang mencoba berteriak memohon belas kasihan namun kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Hanya matanya saja yang memberikan tekanan yang tidak mengganggu penduduk wilayah itu. Masih berkeliaran, bolehkah aku menduduki tepi barat dan menghancurkan semuanya terlebih dahulu? Li Qiye menatap mata itu dan berkata, baiklah, saudara Dao, kesombonganmu adalah bukti kekuatanmu, tetapi aku tidak pernah kalah dari siapapun dalam hidupku. Ayo, mari kita bertarung. Jika aku kalah, aku akan meminta maaf. Jika kau kalah, kau harus melakukan hal yang sama dan menerima hukuman. Tatapan mata itu menghilang, tetapi suara kaisar masih terdengar. Para pendengar tidak dapat mempercayainya, sang kaisar mengeluarkan tantangan resmi kepada Li Qiye, seorang terampil yang tidak dikenal. Jika aku memasuki tepi barat, maka tidak akan ada lagi
Karena kalian semua telah memberikan kontribusi yang baik di masa lalu dan aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan memaafkannya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Mulut ternganga saat Li Qiye terus mengejutkan banyak orang dengan sikapnya yang mendominasi. Apakah dia pikir dia bisa menghancurkan tepi barat sendirian? Siapa kau sebenarnya? Seorang Raja Naga dari tepi barat tampak murka. Ia memiliki 2 tanduk berapi yang tampaknya mampu kubah langit. Tubuhnya seukuran gunung berapi yang mengamuk, sungguh pemandangan yang luar biasa. Penguasa Iblis Purba, banyak pembesar mengenalinya, pangkat kedua penguasa naga tepi barat. Raja Iblis ini sudah kuat sebelum bergabung dengan Imperial West Bank dan bertugas sebagai jenderal melawan Celestial Court. Pembunuhmu, kata Li Qiye, mari kita lihat apakah kamu bisa. Primal Demon Lord meraung dan tubuhnya tumbuh jauh lebih besar. Tanduknya yang melengkung mencuat ke depan, melepaskan ledakan yang memekakkan telinga dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Bahkan para leluhur kuno dari sekte-sekte besar pun berteriak ngeri setelah melihat kekuatan ini. Dentang, saat mereka mendekati Li Qiye, bintang lempar itu menyala terang sekali. Tiba-tiba semuanya berhenti dan langit terbagi menjadi 2 bagian. Suara mendesing, denyut nadi itu membelah langit secara bersamaan dengan datangnya terompet dan pemiliknya. Gemuruh. Setan raksasa itu jatuh ke belakang dan menghancurkan gunung-gunung di sepanjang jalan, membuat para penonton tercengang. Pohon suci milik Raja Naga ini jauh lebih besar dari milik Wang Teng. Sebelumnya, dia pernah bertarung melawan para jenderal Istana Surgawi, dan jarang sekali merasakan kekalahan. Hari ini, hanya dorongan terang dari bintang lempar saja yang mengakhiri hidupnya, tidak diberi kesempatan untuk menggunakan jasa hukum dan pohon suci terkuatnya. Dia bisa saja melawan para penguasa puncak untuk sementara waktu, tetapi tidak pada hari ini. Mata terbelalak karena terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa kematian akan menghampirinya dengan cara yang tenggelam ini. Di detik-detik terakhirnya, dia teringat bagaimana dia pernah bertarung melawan Heaven Burial Conqueror sebelumnya. Dia jelas-jelas kalah dan pertarungan itu mencerminkan kekuatan. Meskipun demikian, dia bertahan lama. Apa kilatan tadi? Dia menyesalkan tidak bisa turun secara heroik untuk mencerminkan pencapaian hidupnya. Gelombang darah menyembur keluar dari mayatnya yang terpotong-potong tetapi sesuatu yang terjadi sebelum gelombang itu sempat menimbulkan kerusakan besar. Darah mulai berubah seiring dengan mayat, akhirnya berubah menjadi cahaya yang tak terukur. Mereka meledak seperti kembang api di langit malam sebelum hancur menjadi partikel. Mereka memanfaatkan dan menyatukan kota Dao secara keseluruhan. Bunga dan rumput, pohon dan daun, setiap inci tanah tersentuh dan dipelihara oleh partikel-partikel tersebut. Mereka telah berubah menjadi esensi duniawi, yang memberikan keilahian kepada mereka yang mempengaruhi. Vitalitas, kekuatan Dao, dan energi sejati kekacauannya tidak diragukan lagi kembali ke kota Dao. Lihatlah bagaimana negeri ini makmur, hanya ada satu Raja Naga. Bagaimana jika ada lebih banyak lagi, Kaisar dan Raja juga? Komentar seorang penonton, manusia tidak memahami arti penting peristiwa ini, tidak seperti para pembudidaya. Kematian satu penguasa naga melepaskan cukup energi untuk melahirkan wilayah ini bagi generasi mendatang. Dunia ini tidak memiliki kekurangan terbaik. Jika semua vitalitas dan energi mereka entah bagaimana kembali ke dunia, itu bisa mengubah benua abadi menjadi surga. Ia buru-buru menutup mulutnya, menyadari ucapannya. Jika ada orang lain yang mendengar ini, itu akan menjadi neraka baginya. Sementara itu, yang lain memikirkan hasil pertarungan. Tentu saja, senjata abadi itu mematikan, tetapi apa akibatnya? Medan perang di luar kota Dao menjadi kuburan bagi banyak kaisar dan raja. Kematian mereka mengakibatkan zona terlarang dan berbahaya, kebalikan dari apa yang baru saja terjadi. Kejam sekali, ucap Wang Taishou. Yang lain bisa mendengar kemarahan yang tertahan dalam suaranya. Wilayah barat telah menderita kerugian besar pada hari ini. Ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Hanya beberapa anjing sejauh ini. Jika kamu bertindak kurang lebih sedikit lagi, aku akan mengakhiri klanmu. Jawab Li Qiye. Para pendengar merasa tercekik setelah mendengar ancaman itu, tetapi tidak ada yang mengira bahwa dia bermaksud keterlaluan. Mengingat kekuatan senjata abadi itu, dia mungkin benar-benar dapat menghancurkan tepi barat kekaisaran.
Rasanya tidak terbayangkan jika pilar kota Dao bisa dipatahkan oleh seorang penguasa yang tidak dikenal, bukan pengadilan surgawi. Keruntuhannya akan berdampak luar biasa pada benua itu. Hahaha, betapa hebatnya saat memegang senjata yang tak terhentikan. Meskipun kami mungkin kalah darimu hari ini, klan kami tidak ada yang lebih rendah darimu. Kaisar Perdana Tepi Barat tertawa dan mengakui ancaman senjata itu. Suaranya masih menggelegar-menggelegar dengan kekuatan surgawi, menyebabkan yang lain bersujud ketakutan. Komentarnya tidak berlebihan mengingat masa lalu klan yang gemilang. Mereka tidak pernah menyerah bahkan di hadapan murka Celestial Court. Sayangnya, pemuda biasa dengan senjata abadi ini berada di atas angin, mereka tidak dapat menunjukkan dominasi dan semangat juang yang tinggi setelah kalah dalam pertempuran berturut-turut. Meskipun demikian, mereka tampak siap bertarung sampai mati. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Li Qiye. Kemungkinannya, dia mungkin dapat mengalahkan klan Tu sendiri. Setelah melihat kehebatan senjata itu, beberapa kaisar dan raja yakin akan keberhasilannya. Saudara Dao, kita berada di pihak yang sama. Tidak perlu ada eskalasi dan mempermalukan diri sendiri. Sebuah suara melengking terdengar dari sebuah rumah bangsawan di kota Dao. Sinar memancar dari titik ini dan menerangi Dao Domain. Semburan sinar pertama mekar dan tampak seperti matahari terbit. Akan tetapi, sinarnya lembut dan tidak menyilaukan, sehingga orang lain merasa nyaman meski menatap lurus ke atas. Sosok muncul dalam cahaya yang jernih dan lembut, memurnikan dan membawa kegembiraan bagi dunia. Menggambarkan sosok itu secara akurat dan adil merupakan tantangan karena sifatnya yang ilahi. Pria parubaya itu tampak seperti batu giok berharga yang memancarkan kehangatan yang menyejukkan. Orang lain tidak bisa tidak merasa senang dengan kehadirannya. Sang penakluk bercahaya. Mereka meneriakkan gelarnya dan membungkuk dengan hormat. Ia berasal dari benua-benua bawah dan dikenal karena bakatnya yang tak tertandingi. Hanya sedikit kultivator yang setara dengannya di keenam benua. Saat ini ia menjabat sebagai penguasa kota Dao dan memilih untuk tidak ikut serta dalam peristiwa yang tidak diketahui itu. Kota itu berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan penduduknya sangat percaya dan menghormatinya. Kaisar Utama Tepi Barat juga menyampaikan sentimen yang sama seperti yang lainnya. Anggota yang berpangkat rendah juga membungkuk ke arah sang penakluk bercahaya. Kaisar Utama jauh lebih tua dari Luminus. Meskipun demikian, keberhasilannya terjamin karena buah Dao primordialnya. Tuan, saya sedang sibuk dan tidak bisa datang ke Momentous Frontier untuk memberi penghormatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Luminus menundukkan kepalanya. Li Qiye tersenyum sebagai tanggapan. Luminus kemudian berbicara kepada Kaisar Utama, kita adalah anggota rakyat. Ingatlah bagaimana kita berjuang bersama untuk bertahan hidup dari berbagai kesengsaraan dan pemusnahan, dan akhirnya membangun tempat yang dapat kita sebut rumah. Para pendengar tidak mempermasalahkan pernyataan muluknya, beberapa mengangguk tanda setuju. Kebenarannya tidak sesempurna itu, tetapi mereka memiliki solidaritas yang terpuji untuk bertahan hidup dari semua perang berdarah. Setelah Perang Grand Dao, para kaisar dan para kultivator puncak lainnya jarang mengalami konflik, paling banter hanya perselisihan kecil. Kini, pertempuran antara Li Qiye dan Tepi Barat telah mencapai tahap berikutnya. Terlepas dari siapapun pemenangnya, pertempuran ini akan menghancurkan rakyat dan berpotensi menyebabkan keretakan solidaritas. Tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka yang berjalan di jalan yang sama. Luminus menyarankan perdamaian. Permusuhan yang tak terdamaikan yang mencapai surga tidak dapat diselesaikan. Seorang Raja Naga dari Tepi Barat tidak setuju. Mereka kehilangan dua Raja Naga terkuat mereka hari ini. Jika mereka menelan penghinaan ini tanpa membalas dendam, mereka akan kehilangan muka dan tidak akan bisa lagi tinggal di kota Dao. Saudara Dao, jika kalian ingin mengakhiri ini dengan darah, maka itu akan menjadi lautan, itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat siapapun. Luminus menjawab, bukankah itu akibat dari peperangan? Sang penguasa naga tidak mau menyerah. Perdana Kaisar, apa pendapatmu tentang ini? Tidak perlu dibesar-besarkan. Luminus bertanya. Semua mata tertuju pada Kaisar Utama Tepi Barat, penguasa klannya dengan suara terakhir. Dia menatap senjata di tangan Li Qiye sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menang dan kalah hanyalah bagian dari kehidupan, dan hari ini kita kalah. Tidak apa-apa, kita sepakat untuk berhenti.
Dia mengejutkan semua orang. Klan tersebut masih memiliki banyak senjata api dan mengingat masa lalu mereka yang gemilang, semua orang mengira mereka akan melanjutkan pertempuran. Adapun para kultivator kuat, mereka dapat mengetahui bahwa Kaisar tidak percaya diri dalam mengalahkan senjata abadi Li Qiye. Sementara yang lain tidak mengerti mengapa Kaisar Utama memilih kalah meski memiliki tenaga untuk meneruskan pertempuran. Beberapa orang menghargai wawasan dan visinya, tidak perlu membuang klan yang dibangun melalui kerja keras selama berabad-abad hanya karena amarah sesaat. Lawannya tidak terduga, belum lagi senjata abadinya. Bahkan para kultivator tingkat atas pun tidak dapat menghentikannya. Dengan demikian, campur tangan Luminous Conqueror memberi Westbang kesempatan untuk mundur sambil tetap menjaga muka. Ini adalah hal yang baik. Seorang leluhur dari kekuatan besar berbisik, pertempuran internal hanya akan membantu pengadilan surgawi. Benar, kita bersama-sama dalam hal ini, saling membunuh itu konyol. Kita harus fokus pada persiapan melawan Celestial Court sebagai gantinya. Banyak tokoh besar menyuarakan pendapat mereka, membuat tepi barat lebih mudah untuk mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah masalah harga diri dan reputasi tepi barat. Menyerah di depan umum membutuhkan penjelasan yang sempurna. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Luminous bertanya pada Li Qiye. Li Qiye melirik ke arah tepi barat dan kemudian ke senjata abadi miliknya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, akhir-akhir ini aku menjadi lemah. Aku yang dulu akan menghancurkan tepi barat dengan senyuman. Anggota Westbang melotot marah ke arah Li Qiye. Klan mereka telah mendominasi begitu lama dan sekarang, mereka dikalahkan oleh kultivator tak dikenal ini. Tuan, terima kasih atas kebaikan hati Anda. Ini demi rakyat. Luminous mencoba menghilangkan rasa permusuhan. Li Qiye terkekeh dan berhenti berkomentar. Saudaraku, bolehkah aku bertanya tentang asal-usul senjata abadimu? Kaisar Utama, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Itu dari atas. Li Qiye berkata sambil tersenyum, sekarang apa? Masih ingin menggunakannya? Sebenarnya, pertanyaan ini tidak perlu. Setiap anggota kerumunan menginginkan senjata abadi. Jika aku memilikinya, aku akan mengerahkan dan menghancurkan istana surgawi, membawa kejayaan bagi rakyat. Ucap Kaisar Utama dengan penuh semangat. Para pendengar merasakan darah mereka mendidih setelah mendengar ini. Hancurkan istana surgawi, kemuliaan bagi rakyat. Seorang jagoan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Hancurkan istana surgawi, kemuliaan bagi rakyat. Teriak yang lain juga. Li Qiye tidak terpengaruh oleh antusiasme orang banyak. Tuan, apakah senjata ini dapat menghancurkan Celestial Court? Tanya Luminous Conqueror. Li Qiye menatapnya langsung dan berkata, penakluk ingin menjadi tak terkalahkan melalui senjata. Ingat, penggunanya lah yang tak terkalahkan, bukan senjatanya. Teriakan itu berhenti setelah komentarnya. Ekspresi Kaisar Perdana Tepi Barat dan Luminous menjadi serius. Mereka secara alami memahami konsep ini, mengingat pengalaman mereka dalam kultivasi. Kesesuaian lebih penting daripada kekuatan senjata. Namun, senjata abadi ini tidak masuk akal dan dapat mengalahkan mereka sendirian. Namun senjata ini dapat membunuh apapun di dunia ini. Rakyat tidak akan pernah kalah lagi dengan senjata ini. Ucap sang kaisar dengan sungguh-sungguh. Begitukah? Rakyat memiliki kota Dao abadi, di mana rekor tak terkalahkan ini. Li Qiye tersenyum. Baiklah, sang kaisar tidak memberikan jawaban. Yang lainnya bertukar pandang sambil memikirkan kota Dao abadi, salah satu dari 9 harta surgawi. Orang-orang yang memasuki kota itu masih belum menjadi tak terkalahkan. Tidak ada yang mampu benar-benar menggunakannya melawan pengadilan surgawi. Apakah senjata abadi ini cukup? Masalahnya adalah mengendalikan artefak-artefak hebat ini. Tidak ada yang mampu memanfaatkan kota Dao abadi hingga batas maksimal, hal yang sama mungkin juga berlaku untuk senjata abadi ini. Seperti yang sudah kukatakan, yang terpenting adalah pengguna, kata Li Qiye datar. Bagaimana kalau Anda menggunakannya, Tuan? Tanya Luminous. Aku tidak membutuhkannya, jawab Li Qiye, membuat semua orang terengah-engah. Tanpa itu, kau tidak akan bisa melawan Kaisar Utama kami. Raja Naga Pemarah dari tepi barat itu berbicara lagi. Aku tidak butuh apa-apa selain lambaian tangan untuk melenyapkan klanmu. Li Qiye membalas. Kau, sang penguasa naga meremehkan penghinaan Li Qiye.
Kita berada di pihak yang sama, jangan dimasukkan ke hati. Luminus menyela, bolehkah aku menanyakan nama senjata itu? Leluhur mereka, di sisi lain, tidak memiliki masalah dengan Li Qiye. Aku punya nama untuknya, Bintang Penting. Li Qiye tersenyum. Bintang Penting. Semua orang terkejut mendengar nama yang tidak mengesankan itu. Tuan, apakah Anda menyerahkannya pada Momentous Frontier? Luminus menyadari sesuatu dan mengejutkan orang banyak dengan pertanyaannya. Siapapun dapat melihat bahwa dengan itu, Li Qiye dapat membunuh siapa saja. Belum lagi para kultivator biasa, semua kaisar dan rekan-rekannya menginginkannya. Tak seorang pun akan percaya niatnya menyerahkannya pada Momentous Frontier. Dunia fana membutuhkan perlindungan, bukan kalian semua. Ucap Li Qiye sambil menatap ke arah orang-orang penting. Mereka tidak memberikan respons setelah mendengar ini. Pergi. Li Qiye mengangkat tangannya dan memanggil cahaya yang menyilaukan. Boom. Cahaya yang berasal dari Momentous Dao ini menyelimuti seluruh wilayah. Boom. Momentous Frontier beresonansi dengan cahaya. Garis-garis Dao muncul di mana-mana dan tersusun dalam pola yang tidak dapat dipahami. Rune akhirnya terbentuk. Masing-masing unik dan mendalam, penuh dengan energi kekacauan yang sebenarnya. Wilayah itu diliputi energi dan rune terus berkembang biak dan berlipat ganda. Bab tertinggi dapat dilihat dan berubah menjadi penghalang di atas Momentous Frontier. Ia berfungsi sebagai pertahanan terkuat dan berisi semua kemungkinan afinitas. Ia menyatu dengan daratan dan tampak tak terbatas. Sosok-sosok muncul di lautan rune ini, seakan berjalan dari masa lalu menuju masa depan. Mereka menyerupai raksasa di sungai waktu. Selama mereka masih ada, tak akan ada yang mampu mengalahkan Momentous Frontier. Lihat, saudara-saudara kita, banyak kaisar dan raja menyadari identitas asli mereka. Kaisar Naga Angkasa, leluhur Naga Sapi, Kaisar Abadi Diyu, Kaisar Abadi Busi, penguasa Dao Tulang. Para dewata ini sangat senang tinggal di dalam bab tertinggi ini bersama dengan manusia fana yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menakjubkan. Semua orang, apapun latar belakang dan pendiriannya, mengagumi para dewa. Jika kita mengesampingkan kaisar dan raja, kaum petani dengan pencapaian sekecil apapun tetap memandang rendah manusia, menganggap mereka sebagai ngengat yang umurnya pendek. Seorang kultivator rata-rata memiliki rentang hidup hingga 10.000 tahun, sementara manusia biasa hanya mampu bertahan hingga 1 abad saja, tidak lebih dari sekejap mata bagi seorang kaisar. Kesenjangan antara kedua belah pihak tidak dapat diatasi. Para pembudidaya tidak ingin bergaul dengan manusia, apalagi terikat dengan mereka melalui bab tertinggi. Diperlukan tekad dan tekad yang luar biasa untuk menjadi dewa Dao penting, meninggalkan kebebasan dan keinginan pribadi. Boom! Li Qiye mengangkat tangannya dan sebuah tablet terbang ke langit. Saat melayang di udara, tablet itu tampak tidak bergerak dan tidak berubah. Waktu tidak memengaruhi tablet itu. Tablet penting. Hanya para pembudidaya tingkat atas yang mengenali artefak ini. Mereka yang telah berteman dengan Kaisar Naga Luar Angkasa dan yang lainnya menyadari misteri Momentous Frontier dan pentingnya tablet tersebut. Rune pada tablet itu memancarkan sinar abadi, tampak seperti lampu yang mengapung. Mereka adalah penyelamat di kegelapan, mengantarkan makhluk hidup menuju keselamatan. Gemuruh, rune-rune tersebut berevolusi dan berharmonisasi, berfungsi sebagai inti. Semua Grand Dao dan kekuatan dari Momentous Frontier berasal dari tablet ini, menjaga koneksi yang sempurna. Boom! Tiba-tiba, Li Qiye menekan ke bawah dan tablet itu mulai hancur. Potongan-potongan kecil jatuh dan berubah menjadi debu. Bab tertinggi menjadi tidak stabil, tampaknya kehilangan sumbernya. Apa yang terjadi? Hal ini membuat penonton ketakutan. Bukankah ini akan menghancurkan Momentous Frontier? Tanpa tablet yang berfungsi sebagai sumbernya, hukum dan rune akan menjadi tidak stabil dan menghilang menjadi ketiadaan. Dentang, dengan satu tangan, Li Qiye menstabilkan Dao Agung tertinggi. Dia melemparkan bintang lempar ke lokasi tablet yang runtuh. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Dao dari tablet tersebut mengandung kekuatan dan misteri yang sangat besar. Satu kesalahan saja akan mengakibatkan ledakan dahsyat. Meskipun demikian, Li Qiye tetap menjaga kestabilan saat menanamkan bintang lempar ke dalam sistem. Proses ini tidak memiliki kesalahan atau getaran sedikit pun. Li Qiye menunjukkan tingkat kestabilan yang tak tertandingi.
Rune-rune tersebut mulai menempel pada bintang lempar seperti tanaman merambat. Senjata tersebut diintegrasikan ke dalam bab tertinggi melalui manipulasi Li Qiye. Dia mengganti tablet dengan senjata. Semua orang mengerti maksudnya saat ini. Meskipun mengganti sumber secara teoritis sederhana, ketidakstabilan sekecil apapun dapat menyebar ke seluruh sistem dan mengakibatkan kehancuran total bab tertinggi. Ledakan. Integrasi selesai dengan sempurna. Saat ini, rune yang tersebar di Momentous Frontier memiliki cahaya baru. Cahaya itu menyerupai cahaya bintang yang dipancarkan, bukan cahaya yang berasal dari Momentous Dao sebelumnya. Sinar abadi ini lebih bersinar dan lebih terang seperti pantulan batu giok, yang mampu mencapai hati. Setelah diamati lebih dekat, rune-rune tersebut telah mengalami perubahan yang sangat besar. Rune-rune tersebut sepertinya tidak lagi berasal dari dunia ini. Perbatasan tersebut kini dilindungi oleh kekuatan tertinggi, yang hanya bisa datang dari seorang yang abadi. Makhluk hidup yang disentuh oleh cahaya itu langsung bersemi dengan kekuatan penuh. Manusia fana diselimuti oleh cahaya dan memperoleh penampilan yang halus. Tidak ada yang menyangka Li Qiye akan menyerahkan senjata abadi dengan cara seperti ini. Saat ini, Momentous Frontier memiliki dao tertinggi di atas senjata yang tak terpecahkan ini. Bukankah ini kota dao abadi kedua, atau pengadilan surgawi? Seorang tokoh besar berkumpul, mungkin hanya sedikit lebih rendah dari kota dao abadi. Tapi tidak masalah, ini untuk dunia fana. Seorang raja menjawab, terdapat kesamaan antara Momentous Frontier dan Immortal Dao City. Yang terakhir dimaksudkan untuk melindungi dao domain dan rakyat, meskipun dengan fokus tinggi pada para pemenang. Momentous Frontier dimaksudkan untuk manusia saja, berkat dan perlindungannya meluas ke penduduknya, bukan termasuk yang berkunjung. Gemuruh, rune dan bab tertinggi akhirnya tenggelam ke dalam tanah dan meresap ke bawah. Li Qiye juga menghilang. Momentous Frontier menjadi sama seperti sebelumnya, surga bagi manusia tanpa makhluk yang mampu memperluas lautan dan membakar langit. Meskipun memiliki umur yang pendek, manusia di sini memiliki kesehatan dan kesejahteraan karena iman mereka. Mereka menganggap ini sudah cukup dan tidak menambahkan impas. Mereka menjalani hidup mereka dengan berlimpah dan bebas. Sepertinya menjadi manusia biasa tidak terlalu buruk di tempat itu. Seorang yang berpikiran berkomentar. Dari sudut pandang seorang cerdas, manusia tidak memiliki kendali atas takdir mereka. Mereka bisa saja musnah hanya karena gelombang kejut pertempuran antara kekuatan biasa. Pertarungan antara kaisar akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Jadi, siapa yang ingin tetap menjadi manusia jika diberi pilihan? Manusia adalah makhluk lemah dan tidak penting, dan selalu berisiko dibunuh. Kekurangan ini dikurangi oleh sifat Momentous Frontier. Seumur hidup tanpa kekhawatiran terasa menyenangkan dan layak dijalani. Surga ini adalah hasil darah dan usaha para resi, komentar seorang kaisar. Para penggarap papan atas telah berjuang demi rakyat dan melindungi wilayah kekuasaan mereka di masa lalu. Namun, apakah mereka benar-benar melindungi manusia? Belum tentu. Akhirnya, Luminous dan yang lainnya mulai pergi, karena tidak ingin mengganggu ketenangan lagi. Tentu saja, cobalah saja sama saja dengan bunuh diri. Senjata abadi itu melayang di zona terlarang, memancarkan sinar yang menakjubkan. Dao yang penting telah menyatu di sana, membentuk saluran penghubung ke daratan. Guru suci, para dewa dalam cahaya itu berlutut saat melihat Li Qiye. Tuan muda, aku tidak percaya aku melihatmu sekarang. Kaisar naga angkasa mendekat dengan ingus dan air mata, tidak lagi tampak seperti pelopor tertinggi Dao. Baiklah, jangan memberikan kesan emosional padaku sekarang. Li Qiye menepuk kepalanya dan tersenyum. Kaisar naga luar angkasa tertawa dan menyeka hidungnya dengan lengan baju Li Qiye, tentu saja membuat Li Qiye menjadi jelek. Sepertinya kau baik-baik saja. Li Qiye mengabaikan kekacauan itu dan tersenyum pada orang itu. Kaisar naga angkasa kembali tenang, tidak lagi menangis. Ia mengenakan baju zirah emas dan tampak semegah mungkin. Jika ia mau, auranya dapat menyebar seiring dengan gema nyanyian pujian. Semua makhluk hidup akan langsung bersujud di hadapan dewa emas itu. Saya sama sekali tidak layak disebut, tidak bisa belajar apapun dari Anda, Tuan Muda. Ekspresi sombongnya memenuhi kata-katanya yang rendah hati. Meletus.
Li Qiye menepuk bagian belakang kepalanya dengan main-main dan berkata, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri setelah sedikit pencapaian. Hanya Li Qiye yang bisa mendidik pionir Dao seperti naga luar angkasa. Meskipun demikian, aku telah mengukir jalan baru. Naga luar angkasa mengeluh. Itu bukan hanya prestasimu. Li Qiye memelototnya. Leluhur naga lembu, di sisi lain, jauh lebih jujur. Ia datang dalam wujud lembu dan mengusap-usap celana Li Qiye alih-alih menyombongkan diri. Bersambung.